Ada sebuah cerita yang diceritakan dari Ibnu Qodam dalam kitabnya At-Tawabin yang turut dinukil oleh Ibnu Watiniyah dalam buku Nasyul Awliyah, yaitu sebuah kisah seorang wanita pelacur yang dimana melahirkan 7 nabi dari Bani Israel. Jadi dahulu di kalangan Bani Israel itu ada seorang wanita nakal yang selalu menggoda laki-laki dengan kecantikan wajahnya, yang dimana setiap harinya yaitu selalu duduk di atas ranjangnya, yang dimana ranjangnya ini itu terletak langsung di hadapan pintu rumahnya. Jadi setiap ada laki-laki yang lewat, mereka itu akan tergoda karena kecantikannya. Nah, wanita ini akan memberi kesempatan kepada setiap laki-laki asalkan mereka itu memberikan 1000 dinar untuk bisa bersenang-senang dengan dia. Jadi pada suatu hari ada seorang laki-laki yang ahli ibadah yang lewat di depan rumah wanita tersebut. Nah, si laki-laki ini tergoda karena kecantikan wanita tersebut. Karena laki-laki ini adalah seorang ahli ibadah, jadi beliau berdoa kepada Allah untuk agar dihilangkan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Namun hawa nafsu pemuda ini tak kunjung hilang, yang dimana pada akhirnya ahli ibadah ini mengumpulkan uang untuk bisa bersenang-senang dengan perempuan tersebut. Ahli ibadah ini menjual seluruh perabotan rumahnya, bahkan barang-barang yang dimilikinya, hingga terkumpullah uang 1000 dinar. Setelah terkumpul, ahli ibadah ini bergegas menuju ke rumah wanita tersebut. Wanita ini kemudian menyiapkan waktu yang tepat untuk menyambut kedatangannya. Nah, tibalah pada waktu yang telah ditentukan, ahli ibadah ini menemui si wanita. Wanita ini pun telah bersiap dengan segalanya. Ia berdandan dan duduk di atas ranjang. Laki-laki ini berkata, "Sesungguhnya engkau telah memikatku hingga aku bekerja keras untuk mendapatkan 1000 dinar agar bisa mendapatkan." Wanita ini lantas memintanya untuk masuk. Tak lama kemudian, si pemuda yang telah tergoda ini mengulurkan tangannya. Namun, pada saat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya berkat dari ibadah yang telah dilakukan pemuda tersebut. "Sesungguhnya Allah melihat perbuatan ini dan melebur semua amalmu," kata pemuda tersebut di dalam hatinya. Seketika pemuda tersebut teringat akan menemui Tuhannya dan berdiri di hadapannya. Lantas ia dilanda rasa ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya gemetar dan raut wajahnya berubah. Kemudian dia berkata, "Biarkan aku keluar dari sini, dan 1000 dinar ini milikmu," ucap lelaki tersebut. Nah, melihat keadaan yang aneh ini, si wanita pun bertanya, "Apa yang terjadi denganmu? Bukankah engkau kumpulkan uang ini untuk bisa bersenang-senang denganku? Tetapi ketika sudah tercapai apa yang engkau inginkan, engkau tinggalkan begitu saja?" Laki-laki ini pun menjawab, "Aku takut kepada Tuhanku. Sesungguhnya uang yang telah aku berikan kepadamu itu halal untukmu. Jadi tolong izinkan aku keluar dari sini." Wanita itu pun kembali bertanya, "Apakah kamu tidak akan berbuat apapun kepadaku?" "Tidak," jawab laki-laki tersebut. "Kalau demikian, maka sungguh tidak ada yang pantas menjadi suamiku melainkan dirimu," ucap wanita itu dengan penuh rasa penyesalan. Lalu lelaki itu mendesak agar bisa segera meninggalkan rumah si wanita tersebut. Namun wanita itu tidak mengizinkan, sehingga laki-laki itu mau menjadi istrinya. Singkat ceritanya, akhirnya laki-laki itu pun pergi meninggalkan rumah wanita itu. Jadi sejak ditinggalkan oleh pemuda itu, si wanita ini diselimuti rasa takut karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ia berkata di dalam hatinya, ini adalah dosa yang pertama kali yang dia lakukan, dan dia sangat merasakan takut. Sedangkan aku yang telah melakukan dosa selama ini, seharusnya aku lebih merasakan takut lagi. Tuhan yang ditaatinya adalah Tuhanku juga, dan seharusnya rasa takutku melebihi rasa takutnya.
wanita itu lantas bertaubat hingga pada suatu ketika ia memutuskan menemui lelaki itu dengan penampilan tertutup dan memakai cadar. Setelah bertanya ke sana kemari kepada orang-orang, ia pun bertemu dengan lelaki itu. Namun begitu lelaki itu mengetahui bahwa yang datang itu adalah wanita yang pernah ia datangi, ia lantas terkejut menjerit dengan keras kemudian meninggal dunia. Setelah kejadian itu, si wanita ini bertambah sedih. Kemudian wanita itu bertanya kepada para penduduk dengan bertanya apakah pria itu memiliki seorang keluarga yang membutuhkan istri. Salah seorang penduduk pun berkata, dia memiliki saudara yang soleh tetapi sengsara dan tidak memiliki harta. Ucapnya kepada si wanita tersebut. Wanita itu dengan senang hati berkata, tidak masalah, karena sesungguhnya aku memiliki harta yang cukup untuk kebutuhan kami nanti. Pada akhirnya wanita cantik itu pun menikah dengan pria yang soleh, yang merupakan saudara dari ahli ibadah tersebut, yang kemudian melahirkanlah 7 keturunan yang semuanya menjadi nabi pada Bani Israel. Nah, ada pendapat yang berpendapat dan menyebutkan bahwa wanita tersebut bernama Malika. Oke, jadi itu tadi sebuah kisah yang menceritakan seorang wanita pelacur yang melahirkan 7 nabi dari kalangan Bani Israel. Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah. Pertama itu, taubat yang ikhlas itu dapat mengubah takdir baik si wanita maupun si pemuda. Dalam kisah ini menunjukkan bahwa taubat yang tulus dapat mengubah hidup seseorang secara dramatis. Wanita yang awalnya pendosa akhirnya dimuliakan oleh Allah karena taubatnya yang sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua itu takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah itu merupakan benteng yang paling kuat agar kita itu bisa terlepas dari sebuah kemaksiatan. Kemudian yang ketiga yaitu keberkahan dari taat dan ibadah yang selama ini dilakukan oleh ahli ibadah tersebut. Jadi keikhlasan dan kesolehan seseorang itu bisa membuat sebuah jalan hidayah bagi orang lain, sebagaimana ibadah dan taubat si pemuda ini membawa hidayah bagi wanita tersebut. Kemudian yang keempat itu Allah itu maha pengampun dan maha mengangkat derajat hamba-hambanya yang ingin bertobat. Yang terakhir yaitu jangan meremehkan dosa dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi wanita itu tersentuh karena melihat betapa takutnya pemuda yang akan melakukan dosa, padahal ia sendiri sudah melakukan berkali-kali. Nah, ini menunjukkan pentingnya kesadaran dan rasa takut kepada Allah, serta bahwa pintu ampunan Allah itu begitu besar kepada hamba-hambanya yang ingin bertaubat. Oke, jadi cukup sekian video dari saya. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua dan menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua.